Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal berapa, Nak? 17. Oke, Adit. Ali. Ada, Bu. Ada. Kenapa? Banjir, sakit? Eko. Ada, Bu. Hamdan, sama ya? Ada, Bu. Sakit. Mario. Siap, ada. Rizky. Ada, Bu. Alda. Delva. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai lingkungan ya. Nah, tadi kalian waktu masuk ke dalam kelas, ya kan? Masuk ke dalam kelas, di depan kelas kalian itu banyak sekali tanaman matoa. Ya, tahu matoa kan? Tahu. Sudah berapa lama kalian di sini? Sudah lumayan lama ya. Ini mau 3 bulan setengah, mantap. Ya, ini sudah menghitungnya. Nah, di depan kelas kalian itu ada pohon matoa. Ibu ingin bertanya, mengapa tumbuhan matoa di depan kelas kalian itu bisa tumbuh? Satu. Anak-anaknya? Ya, Tasya ada apa? Ya, ditanam. Yang lainnya? Karena apa? Ya, dirawat. Apa lagi? Karena tanahnya subur. Oh, karena tanahnya subur. Oke. Faktor apa yang mempengaruhinya? Tadi ada tanahnya kan, salah satu berarti itu menjadi faktor. Selain tanah, ya, dipupuk. Ali, Kena sinar matahari. kena sinar matahari ini disiram. Oke. Nah, faktor-faktor yang kalian sebut tadi itu termasuk ke dalam komponen biotik atau komponen abiotik. Abiotik apa? Tadi ada tanah, ada cahaya matahari dan lain sebagainya. Hari ini ya, kita akan belajar mengenai ekosistem. Lebih tepatnya itu pada submateri komponen penyusun ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu nantinya kalian dapat menjelaskan pengertian dari ekosistem itu. Kemudian kalian bisa menjelaskan komponen-komponen ekosistem. Kemudian nanti kalian dapat menemukan komponen-komponen ekosistem di lingkungan. Nah, nanti ini kita akan melakukan pengamatan di lahan, ya. Kalau anak ATP sering ke lahan, anak akuntansi sering ke lab, hari ini kita mencoba ke lahan. Kemudian setelah kalian nanti melakukan pengamatan, kalian akan melakukan analisis. Dari hasil yang kalian temukan, maka kalian akan analisis apa saja peranan dari komponen-komponen yang nantinya kalian temukan. Kemudian nanti kalian juga akan membuat laporan hasil pengamatan serta mensajikan. Nah, nanti berarti kalian ada mendiskusi dan juga ada mempresentasi. Oke. Ibu punya sebuah video, ya. Kita nonton video. Nah, nanti saat Ibu memutar video ini, ya, silakan kalian mencatat poin-poin yang ada di dalam video. Boleh dikeluarkan buku dan juga alat tulisnya. Yang punya pulpen, keluarkan pulpennya. Yang punya pensil, keluarkan pensilnya. Yang nggak punya, jangan pinjam ke tetangga. Ya, Rangga punya Rangga? Oke. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen
terakhir yaitu decomposer. Decomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari decomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat As, ternyata belajar mengenai ekosistem dan Oke, dari video yang Ibu putar tadi, kayaknya Rizky ini tersempurna atau gimana ini? Aduh. Oke, Rizky, dari video yang Ibu putar tadi di dalam video itu ada informasi apa aja nih? Ini Bu, tentang ekosistem, Tentang ekosistem. Kemudian apa lagi? yaitu berbagai macam sistem dari hewan, tumbuhan. Ada hewan, ada tumbuhan, berarti komponen penyusunnya. Ada yang menambahkan lagi dari video yang Ibu putar tadi? Ada informasi apa yang kalian dapat? Luna? Ada apa, Lun? Ada bakteri dan pengurai. Yang bakteri ya. LKPD di halaman 3 di situ ada gambar. Ini adalah gambar dari lingkungan di sekitar kita, ya. Lingkungan sekolah kita. Nah, jadi gambar
Kurang, Dit. Udah nggak apa-apa. Sini yang kurang dikit, Mas. Belum. HP saya, Bu, memorinya 8. Guys, Aku dulu, Mel. Aku sedang menunggu. sana. Ici kiwir. Ini loh dari sini. Ici kiwir. Oh iya. Sana. Pakai apa, Bu? Sana. Model nih. Ada, Nak. Panas. Sini kok satu kok. Panjang ini loh. Bu, 1 kali 1 apa 2 kali 2? 2 kali 2 kalau Mas. 2 kali 2. Ya pas ini. 1 meter. Ini persegi bentuknya, Nak. Meter. Ya. Ini udah. Ini enggak, Bang. Nah, dah. Sana. Sana. Kali 2, Lur. Meternya 1 apa 2? Ada ujung-ujung sana. Sana, coy. Itu ada. Saya cowokin. Apa halnya Mas? Injek Sana apa toh? Punya ngomong jam jadi. Hah? Foto Nggak ada meter. Pas meter. Meter ini. Foto lah, foto. Ini berapa nih? Udah diukur kan tadi? Sudah sana. Sudah sana. Woi. Lalat. Ini semut. Lalat banyaknya. Emang ada lalat? Rumput. Satu. Di sana. Ini lalat tuh. Mangau. Sambil diberi keterangan ya, berapa kira-kira lalatnya? Ada 4, ada 5, ada 6, 7, 1. Ini deh. Aku udah nyari tadi. Mana sih enggak? Di sini boleh ambuk dia. Oke. Masuk. Sampai bawah. Dibaca Nak, ini biotik. Biotik di bawahnya, dicoret aja. Pada ngantuk. Apa sini? Kasih kamu ya, kalau enggak tadi lawan. Ya, di situ sebagai tempat tinggal Ali, dewan apa? Rumput. Tempat tinggal hewan kecil. Oke, kalian yang KPD dicermati benar-benar ya, karena nanti di akhir pembelajaran ini ibu akan kasih soal. Jadi untuk melihat kalian paham atau tidak. Ya, ibu nanti ada soal, ada berita yang menceritakan. Tapi soalnya diam dan pasti lah. Ya. Ya, habis abiotik berbiotik. Jauh-jauh bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan tentang peran dari komponen biotik yang ditemukan sebagai konsumen atau produsen atau pengurai. 1. Bunga sebagai produsen, 2. Jamur sebagai dekomposer, 3. Wing sebagai detritivor, 4. Semut sebagai konsumen, 5. Belalang sebagai konsumen, selebah juga konsumen, katak juga sebagai konsumen. Oke, jadi yang disebutkan kelompok nomor 5, ada yang mau menambahkan? Ya, kelompok 1 manusia sebagai komponen. Sebagai konsumen. Ya, kelompok 4 ada lagi sama Bunga Putri Malu sebagai produsen. Kelompok 2 ada yang mau menambahkan kelompok 2? Dari biotik yang kalian temukan peranannya sebagai apa? Tidak ada? Sama ya dengan kelompok 1. Kelompok
Sinar matahari sebagai media fotosintesis bagi pohon sip. Oke, ada lagi? Tanah dan cacing. Oke, tanah sebagai? Cacing bisa membantu penyuburan pada tanah. Oke. Ada lagi? Air dan tanaman. Apa? Air dan Air. Ya, berperan karena air sebagai media penyiraman bagi tumbuhan. oke. Air berperan sebagai media untuk penyiraman. Kelompok yang lain ada yang menambahkan atau menanggapi? Kelompok 1. Manusia bernapas menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk membantu tumbuhan berfotosintesis. Berarti yang di situ berapa komponen yang terlibat? Ada manusia, ada oksigen, berarti di situ adalah udara dan juga tumbuhan yang berfotosintesis. Berarti saling berkaitan ya. Kelompok yang lain ada yang menambahkan? Kelompok 3. Ayo, Tasya. Tasya itu siapa? Contohnya apa? Saling bergantungan. Boleh duduk ya? Rumput memerlukan tanah untuk hidup, belalang, semut, dan jangkrik memerlukan rumput untuk makan dan tempat tinggal. Rumput juga memerlukan sinar matahari dan air untuk hidup. Juga dan belalang, semut, dan jangkrik memerlukan air dan sinar matahari untuk hidup. Oke, mantap. Boleh tepuk tangan untuk kita. Dalam pelajaran hari ini kita belajar tentang ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu terdiri dari bunga, semut, belalang, lebah, dan lain-lainnya. Dan contoh komponen abiotik yaitu tanah, air, udara, sinar matahari, daun kering, dan yang lainnya sebagainya. Komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau demorfosa. Contoh biotik lingkungan atau saling berperan yaitu bunga dan tanah. Bunga memerlukan media tanam yaitu tanah, dan bunga perlu memerlukan air untuk bertumbuh. Oke. Dan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Oke, sekian. Komponen biotiknya tadi ada produsen, contohnya ada rumput. Kemudian ada konsumen, ya. Di sini ada singa, ada tikus, ada sapi. Sapi itu sebagai kambing ini sebagai konsumen. Ada kemudian ada dekomposer, ada ini bakteri dengan jamur. Ada di sana yang jamur? Ya, jamur sebagai dekomposer.
Bisa. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti janji ibu, persiapkan buku kalian dikemas, pulpen saja yang disiapkan. Kalian melakukan rapid test. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman materi pada hari ini. Oke, Bu. Silakan ditulis nama dan kelasnya masing-masing. Waktunya 5 menit. Kali 2 belum. Kali 2. Oh, kali 2 jadi 10. Aku bagi aja 5 kali 5 ada 10. 5 kali 2 Lah emang. Gua ada 7. Oke, silakan tulis nama. Kemudian disiram. Ayo, nggak boleh cuntik-cuntikan, nggak boleh mencontek. Yang sudah boleh dikumpulkan. pelan bacanya. Gampang kan soalnya? Gimana ya? Ya kok kamu dimulai mau disiram, yang penting dijawab. Ayo, baru satu orang lupa. Sudah, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. LKP ini hasil kerja kalian ini juga iya.